Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Eugenia Grasalamaya. Saya Rinsa Ramadhani. Saya Sultan Bani Hakim. Kami dari kelompok 2 IoT kelas D, dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan progres dari proyek UAS kami, yaitu Pakan Inc. Nah, Pakan Inc sendiri itu merupakan automatic pet feeder berbasis IoT menggunakan Node MCU dan ESP8266. Untuk progres minggu ini sendiri, kami sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Seperti yang pertama ada ESP, lalu ada sensor ultrasonik, lalu ada modul RTC untuk real time-nya supaya dia bisa menerima otomatis. Lalu yang lainnya ada load cell, namun load cell-nya masih dalam proses kalibrasi. Lalu selanjutnya untuk progresnya yaitu ada di source code. Jadi untuk di bagian source code-nya, di sini kami udah bikin beberapa setup untuk alat-alatnya. Di sini buat sensor-sensor yang dipakai. Di sini buat WiFi dan juga bot Telegram yang kami pakai nanti. Di sini ada beberapa konfigurasi buat pin dari masing-masing sensornya. Ada ultrasonic, ada LED RGB. Ini untuk load cell-nya. Load cell-nya sendiri masih perlu dikalibrasi karena jujur kami baru pertama kali makainya. Jadi masih butuh waktu buat kalibrasi untuk menggunakan load cell-nya. Ini buat sensor, ini buat modul RTC-nya. Terus di sini ini buat WiFi. Untuk ini logika dari ultrasoniknya buat mengukur jarak pakan dari atas tutup tempat pakannya. Di sini untuk kalibrasi dari load cell-nya. Yang ini untuk kontrol dari servonya sendiri untuk buka tutupnya. Terus di sini untuk LED RGB. Di sini logika untuk bot Telegram yang kami gunakan. Yang ini untuk logika dari setup semua sensornya, apa aja yang kami pakai. Ada servo, misalnya ada RTC dan lain-lain. Yang ini logika utama yang bakalan ngecek jadwal pakai RTC, mulai dari jadwal makan 1, 2 dan seterusnya. Terus yang di sini ada juga buat ngingetin makan setiap jam sekian. Terus ada juga buat monitoring yang bakalan dipakai di buat Telegram yang kami pakai. Yang di sini untuk ngebacain Telegram. Baik, untuk progres selanjutnya yaitu terkait dengan hardware yang sudah dibuat, yaitu menggunakan 3D print. Jadi di sini 3D print itu sendiri untuk 3D print itu sendiri desain awalnya adalah di bagian atas. Di sini sudah ada untuk fisiknya. Di bagian atas itu merupakan untuk LED RGB indikator untuk status pakannya. Jadi kalau ketika hijau itu masih banyak, kuning itu hampir habis, dan merah itu telah habis. Dan untuk selanjutnya di bagian atas ini, di sini untuk penampungan pakan. Dan untuk bagian ini adalah untuk lubang keluarnya pakan. Jadi di bagian dalam itu bakalan ada servo yang akan membuka tutup atau secara memutar untuk servonya. Dan untuk space-nya itu sendiri ada di bagian bawah. Itu space untuk mangkok penampung pakan. Dan untuk alat-alatnya itu akan ada di sini, di bawah sini. Dan untuk bagian ultrasonik akan berada di bagian tutup untuk si alatnya. Nanti dia akan mensensor ke bawah apakah antara jaraknya itu akan menjadi status untuk pakan itu masih banyak atau sudah makin tipis. Karena untuk flowchart ini untuk minggu lalu belum sempat dijelaskan, maka akan kami jelaskan di sini. Ini adalah diagram alir atau flow
chart daripada main sistemnya. Secara umum, jadi sistemnya akan start lalu akan menginisialisasi RTC-nya, yang mana akan mendeteksi waktunya apakah pukul 9 atau tidak. Kalau misalnya pukul 9 akan membuka kartu pakan lalu dan dikirim notifikasi lewat Telegram bahwa berhasil memberi makan pukul sekian. Jika tidak pukul 9, maka ini akan end. Selanjutnya ini ada diagram alir untuk proses pengecekan makanannya. Alur dari pengecekan makanannya. Jadi mulai lalu akan inisialisasi waktunya. Setelah itu akan mengecek ketersediaan pakan. Kalau misalnya masih banyak, nanti dia akan mengirimkan LED berwarna hijau, kuning untuk apabila tinggal sedikit, dan merah apabila sudah habis, dan seterusnya dilakukan looping kembali. Sekian untuk presentasi progres dari proyek IoT kami, yaitu Pakan Ink. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget ya.